Ya gimana? Tapi aku harus kenapa sih? Kita doakan semoga dapat jodoh bersama. Jadi begitu, ya. Jadi uniknya nih, kenapa kau ngomongin biji salami, pohon salami? Ya. Tadi katakan di dalam caranya, ya, ismu syajarah. Biji salam adalah nama pohon yang ada di terletak di wadi di sebuah lembah. Baik nama kawal Madinah antara Makkah Madinah, laha munasabatun li Rasulillah. Karena ini pohon ada kaitannya sama Rasulullah. Jadi karena ada kaitannya dengan Rasulullah, ini pohon jadi mulia. Sebagaimana saya pernah bilang pada pertemuan yang sebelumnya di sini, ya. Kenapa qasidah Busiri mulia? Karena punya hubungan dengan Rasulullah. Sampai pohon aja kita mulia. Ada pohon, anda lupa namanya siapa? Pohon apa namanya? Itu pohon dari zaman Rasulullah masih kecil, yang kisahnya beliau datang ke sebuah rahib, Buhairah kalau nggak salah, atau Bahir. Kemudian pendeta rahib ini ngelihat di ujung jalan sana ada awan yang menaungi satu rombongan. Ini pendeta tahu, ini pasti yang dinaungi adalah seorang nabi, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab kita bahwa nabi akhir zaman nanti ciri-cirinya selalu dinaungi awan. Makanya kalau besok pagi jadi naungi awan, hati-hati. Jangan-jangan ini nabi palsu. Jadi naungi awan. Lalu kemudian disuruh masuk, disambut. Kenapa? Ini nabi akhir zaman, ada sambut. Disambut Abu Thalib, diajak masuk, semua karyawan diajak masuk. Tapi uniknya itu awan masih di luar. Kata Rahim, udah masuk belum semuanya? Udah. Nah, itu jangan bohong mana. Ada yang mau masuk? Ya, oh iya ada tuh, ponakan saya. Gitu. Anak saya di luar. Jadi masuk ke dalam. Rasul masih kecil. Ketika masuk ke dalam ditanya, ini anak ente? Iya, anak aneh. Bukan, nanti bohong, bukan anak ente. Iya benar. Kok ente tahu bukan anak aneh? Karena ini orang tuanya pasti udah meninggal duluan sejak dia masih di kandungan. Kok ente tahu? Ya, ini bukan orang biasa. Ente lebih baik pulang daripada nantinya anak akan dibunuh orang-orang ya bu. Nah, itu Rasulullah ketika di luar tadi yang nggak disuruh masuk itu nungguin di pohonan duduk di mana? Di pohon, berteduh di Rasul di pohon tersebut. Sampai itu pohon, ya, ketika Rasul nggak ada, Rasul sudah wafat bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, itu pohon masih hidup sampai zaman kita sekarang. Ya. Bahkan para ulama termasuk ada Haji Umar fotonya itu, ya, lagi di bawah pohon, itulah pohon yang pernah, ya, Rasul duduk di bawah pohon tersebut. Masih ada sampai sekarang karena ada hubungannya dengan Rasul. Maka asyuhada wal anbiya wal auliya semua jasadnya masih utuh karena ada hubungannya dengan Rasul. Mudah-mudahan hadis kita selalu ada hubungannya dengan Rasul. Makanya kalau mau turun rahmat, kalau mau turun keberkahan, ayo kita jaga persatuan. Karena kalau muncul rahmat di kaum di tempat ada orang memutuskan tali silaturahmi. Alhamdulillah. Itu jadi tempat berteduhnya Rasulullah Asy-Syajarah. Nah, apakah karena mengingat kekasih yang ada di suatu tempat, bainama kawal Madinah, madasa engkau campurkan darah air matamu dengan darah. Jadi saking rindunya, ya, ini Imam Al-Busiri ini kayak ngomong sama dirinya, ya, lu ngapa sih nangis aja. Ini bahasa Imam Busiri, ya, jangan terjemahkan. Ente ngapa sih nangis aja, ya. Karena Rasulullah sampai mata tuh ngalir darah, ngalir air. Ini ulama mengatakan makna damin ini, hak darah ini imma hakiki, darah beneran, atau imma kinayah. Mengatakan kinayah perumpamaan aja. Saking banget
rindunya saking nangis darah kalau bahasa kata gitu ya. Ada ulama mengatakan ini maknanya hati. Memang betul. Sampai si Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sidratul itu digambarkan beliau itu punya ciri wajah itu ada garis hitam di bawah matanya. Nah, itu garis hitam di bawah matanya itu disebabkan karena beliau sering menangis karena rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena seringnya menangis itu berdarah garis hitam di matanya. Inilah itu. Maka dikatakan dalam syarat ini ada sesuatu yang unik Allah. Annal ishqa tulisnya bahwasanya kerinduan yang kita ngomongin bab rindu berarti ya, hidup itu nggak ada warnanya kalau ada cinta. Hidup kita nih hampa. Kalau kata orang sekarang flat, yes, flat, dan motor. Hidup kita flat, hampa, nggak ada rasanya. Nggak buka IG agak ada pengennya. Biasanya buka IG ada yang DM udah manggung. Biasanya buka WA udah ada yang udah makan siang belum. Tapi yang ya. Maka hidup bisa berwarna karena adanya cinta. Maka carilah cinta yang sejati, cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita cinta sama orang mau tentu balas. Ya. Kita cinta sama orang nih, orang mau tentu balas cinta kita. Tapi kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, man taqarraba ilaihi shibran, man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekat padaku sejengkal kata Allah, taqarrabtu ilaihi dhira, aku mendekat padanya satu dhira, satu hasta. Artinya apa? Semakin kita cinta Allah, Allah semakin cinta. Allah lebih cinta kepada kita daripada kita mencintai Allah. Begitupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka yang menjadi harapan bagi orang-orang yang cinta Rasul yang pertama adalah mimpi kepada Rasul. Itu yang menjadi harapan semua orang Muslim yang manapun yang beriman pada Rasulullah adalah pengen mimpi ketemu Rasulullah. Tadi rumusnya tulis yang pertama, ya. Orang rindu tanda cinta. Orang rindu tanda cinta. Maka mampu mukhalafahnya apa? Tak cinta maka rindu. Tak cinta maka rindu. Bagaimana orang mau rindu kalau tak cinta nggak bisa? Kalau dalam kitab Fiqhul cinta itu ada marotibnya, ada urutannya. Yang pertama hawa, adanya kecondongan. Yang kedua alaqah, adanya keterkaitan. Maka cirinya kalau ente ketemuan sama cewek, itu cewek ada hubungan sama ente, dan dia bangun ada WA. Udah satu rumah dulu. Itu tandanya itu cewek teman sama ente. Tapi kalau seandainya itu cewek rasa tertipu dengan foto profil ente, pasti itu cakokan putih, bibirnya merah di cowok, kulitnya mulus. Pas ketemu luar biasa, viral. Kalau filternya over lagi. Pas ketemu kok nggak sama nih, pulang di WA nggak? Nah, nanti ketemu cewek kenalan, yang teman di cewek lah, pulang ditanya dan yang ke rumah perlu dijemput ya? Iya, saya belum bisa. Begitu, tanda orang cinta itu perhatian, kerinduan, adanya alaqah hubungan itu. Ya. Makanya wajar orang kalau cinta ada Rasulullah apa-apaan pengen ikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen tahu apa sih kira-kira sunnah Rasulullah.
Risalatul Mu'awanah yang mana isinya tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, ya maka rindu tanda apa? Cinta. Dan tanda rindu adalah air mata. Tanda rindu adalah air mata. Bohong orang kalau rindu nggak nangis, bohong. Cerita kalau nggak boleh cerita. Kalau orang bunyi cerita. Kalau orang ngajen jangan cerita. Apa buah? Ada orang ngaku rindu tapi nggak nangis. Lihat bagaimana video YouTube, buka video. Ada orang nanyain wawancara, bagaimana kalau Anda diberi kesempatan berjumpa Rasulullah, apa yang kau katakan? Itu yang ngomong itu nggak ada yang nggak nangis. Di Arab semuanya nangis karena rindu. Tapi yang unik itu pertanyaan lagi sama orang Indonesia, kebanyakan kan nangis. Bahkan ada yang unik ini. Saya kalau ketemu Rasulullah, saya akan mengajak beliau berdiskusi. Saya akan mengajak beliau bermusyawarah. Kok gitu sih? Ini orang pasti salah input juga. Kalau orang cinta tuh kadang-kadang gitu ditanya gitu. Kadang-kadang nggak bisa ngomong, nangis dah. Coba ini dari ziarah makam Rasulullah, belum apa-apa baru sampai Raudhah, mata mulai ngomong. Udah sampai depan makam Rasulullah, udah nggak bisa ngomong, nangis saja, nggak bisa ngomong. Mau bisa bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nggak ada yang bisa dikatakan kecuali kalimat salam. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi beliau saking rindunya pada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya beliau itu menangis bercampur air mata. Dikatakan di sini kullama katama fil qalbi, rindu itu tulis. Setiap kali tersimpan disembunyikan di dalam hati, izdada rizki, ia akan bertambah. Kerinduan kalau kita taruh di hati, kerinduan akan nambah. Setiap hari nambah. Kalau misik seperti wangi misik, makin kita simpan makin wangi, disimpan makin wangi, makin disimpan makin semakin lama semakin wangi. Karena kullama kana masruran kana mansuran. Setiap kali itu rindu masruran tersembunyi, maka semakin tercium baunya. Jadi kalau kita pengen ya, bagaimana merasakan kerinduan yang benar, sembunyikan rindu itu. Biarlah orang yang dirindukannya tahu akan kerinduan itu. Kalau tidak rindu dengan Rasulullah, biarlah nanti kita ungkapkan kerinduan kita langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagaimana caranya biar kita ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita cinta kepada Rasulullah. Namun cinta tak akan datang kalau kita tidak kenal Rasulullah. Maka orang cinta tandanya kenal. Orang kenal pasti cinta. Nah bagaimana mau kenal kalau kita tidak ada yang mengenalkan tentang Rasulullah? Maka harus kita datang kepada orang yang mengenalkan. Di mana adanya? Di majlis ilmu. Maka cara kita bisa kenal Rasulullah hadir di majlis ilmu. Ilmu apa yang dipelajari tentang Rasulullah? Ilmu tentang pribadi Rasulullah. Ilmu banyak, ilmu tafsir, ilmu ta'lim, ilmu nahwu. Yang datang pengen kenal Rasul di majlis ilmu nahwu, kenal kan? Enggak. Pahala itu kenalnya. Enggak kenal Rasulullah. Nah datang di majlis mudah-mudahan sedikit-sedikit akan terkupas tentang kisah Rasulullah SAW. Maka tadi enggak datang cinta tanpa kenal, enggak datang kenal tanpa dikenalkan.
ngaji. Amalannya apa? Ngaji. Oh ngaji, kita kalau belum ngaji dapat amalan begitu. Amalannya banyak lagi. Dikasih amalan bagi amalan ya baca istighfar. Besok ngaji lagi. Padahal besok amalannya lebih ajib lagi kan gitu. Ya, kayak amalan kita ketemu Rasulullah. Imam Sakhawi mengajarkan kalau pengen ketemu Rasulullah baca sholawat 300 kali setiap hari. 300 kali setiap hari. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah dengan niat ittiba li Rasulullah. Yang ketiga, tanam di hati kita senantiasa ingat Rasulullah. Mengakali Rasulullah, minum Rasulullah. Pertanyaan saya sedang amalin, saya belum bertemu juga belum. Ya, jangan merasa berkah amalan kita ketemu Nabi. Saya bisa simpulkan bahwasanya ketemu Nabi itu adalah karunia dari Allah, bukan usaha kita. Banyak banget orang yang usaha pengen ketemu Nabi, pengen di Nabi, dibaca salawat 1000, 2000, 3000, bahkan sampai 10.000, nggak ketemu Rasulullah. Kenapa? Mimpi ketemu Rasulullah adalah karunia dari Allah. Paling bantarnya kita ketemu Nabi dari jauh. Nabi dari jauh. Ada yang ketemu Nabi saking takzimnya nggak bisa mandang wajahnya. Ada yang mandang wajahnya nggak kelihatan wajahnya. Itu karena apa? Belum siap. Makanya sekali lagi mimpi ketemu Nabi adalah karunia dari Allah yang perlu diusahakan. Yang perlu apa? Diusahakan. Saya datang dulu. Tapi kata ulama ini, setiap hari kita merindukan Rasulullah, pengen mimpi dengan Rasulullah, itu sudah cukup karena Rasul pengen ketemu kita. Tanda Rasul pengen ketemu kita, kita pengen ketemu Rasulullah. Insya Allah kalau kita pengen ketemu Rasulullah, Rasul sudah ingin berjumpa dengan kita. Ada dia nggak? Ada. Dalam hadis, suatu hari para sahabat duduk bersama Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berkata, ya wahai sahabatku, aku rindu dengan ikhwani. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, kami ini saudaramu ya Rasulullah. Lah, lasta ikhwani, bal anta ashabi. Kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat. Kalau begitu siapa yang Rasul yang maksud saudaramu ikhwanuka ya Rasulullah? Kata Rasul adalah orang yang disebut ikhwani, saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, percaya denganku, mengikuti sunnahku, tapi belum pernah berjumpa denganku. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah saudaraku. Nah, kita ikhwanu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kalau kita rindu Rasulullah, Rasul sudah kami dulu berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan rezeki kita agar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah, bersibuk dalam Rasulullah, berdoa minta doa Rasulullah, kita memandang keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan akhirat pada hari ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.
bina wal-ali wal-ikhwani wasairil khilani wa kulli mahabba audiratin azubah wal-muslimina ajma'in amin ya rabbi isma' fadla wajulan manna labid bisabi minna bil mustafa rasuli amqa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ayyadallah sisuhi walhamdulillahi fil bari wa tanari walhamdulillahi